Selamat malam. Ya, kurang ini ya. Mungkin yang baru hadir baru ada 2 ya, Muhammad Saleh sama Adinda. Ya, berempat ya sama admin. Itu Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di pertemuan ketiga. Review tugas dulu ya. KTM yang pertama udah ada 4 yang reply. Biaya adalah sebuah peran penting di suatu perusahaan untuk menganalisis kali ya dan meriset suatu proyek sebelum kita mengadakan bersama supaya tidak salah dalam mempergunakan dan dapat mencegah terjadinya suatu kan. Oke, bisa itu pengertiannya. TM2 ini belum ada yang reply. Masih bingung apa itu ADS atau belum di submit aja? Kalau dari saya sih masih bingung Pak. Apa itu ADS ya? Betul Pak. Ya, jadi teori yang sebelumnya di pertemuan kedua tuh jadi ADS itu Automation Decision System. Jadi sebuah sistem yang bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi contohnya nih Muhammad Soleh jadi kerjanya misalnya di bank ya, di teller Ya, betul. yang mau nge-CC pinjaman dana. Nah, terus datang tuh si customer yang mau pinjam uang. Nah, si bank di tahun-tahun sekarang itu dia udah pakai namanya ADS. Dicek tuh profil si user si yang mau pinjam uangnya, berapa penghasilannya, berapa tunjangannya. Nah, dari situ dimasukin ke aplikasi. Nah, aplikasi nanti yang rekomendasi, oh ini layak karena gajinya sekian, tunjangan sekian, terus umurnya baru sekian. Tuh, jadi ADS dia mengambil peran di situ. Oh, baik Pak, baik Pak. Itu jadi salah satu yang bisa diimplementasikannya di bank gitu. Kan banyak di perusahaan-perusahaan lainnya, coba dicek-cek ya. ADS itu bisa dia pakai di mana. Siapa siap? Oh, Dinda sambil arah pulang kerja. Oke. Kita cek di prakteknya udah ada yang submit belum? Nah, belum ada yang submit nih. Kenapa? Ada yang masalah di install aplikasinya? Yang di aplikasinya Pak, kita ini saya ya khususnya ya. Saya sudah install aplikasi yang Pentaho ya Pak ya. Benar. Itu tidak bisa ini Pak. Oh, pas dibuka apa tuh? Keluar Ya error atau pas, apa? ya pas enggak pas dibuka itu dia langsung balik lagi apa karena enggak kuat di speknya atau gimana gitu Pak. Hmm, Gitu rata-rata di laptop yang lain saya tanya ya seperti itu, ada yang nggak bisa juga, sudah diinstal aplikasinya. Itu di OS apa? Windows. Windows 10 Pak.
9.10. Sini jarang sih 9.10 ya. Muhammad Soleh di mana sekarang? Saya posisi Lokasinya? masih di kantor, Pak. Oh, di mana? Di Di BSD, Pak. Oh, BSD. Dekat kan ke TTS ya? Dekat. Tapi kalau nggak salah saya dapat informasi juga dari anak-anak reguler yang install Pentaho itu mereka pada bisanya di PC, Pak. Hmm. Kalau di laptop jarang pada bisa terbuka gitu aplikasinya, Pak. Hmm. Kalau di laptop nggak bisa. Iya, betul, Pak. Oke, nanti saya cobain di laptop. Sebelumnya saya bertanya sama anak reguler, ternyata memang dia installnya di PC aja waktu dia pada offline gitu, Pak, pada di kampus. Praktek ya. Iya, karena di laptop dia kan nggak bisa juga, udah diinstal berkali-kali kan, dihapus, diinstal kembali, tetap aja nggak bisa gitu. Hmm. Apa ya? Soalnya itu software yang gratisan sih. Kalau yang lain banyak juga, cuman ada yang berbayar, terus yang trial juga ada. Kalau praktek di TTS memungkinkan nggak? Memungkinkan, Pak. Bisa ya. Oke. Bisa. Ini nanti ke kampus aja ya, ke lab. Ke ruang lab aja berarti, Pak, ya. Buat prakteknya. Iya, soalnya saya juga bertanya sama anak reguler terkait tugas yang Pentaho ini kan, aplikasi ini. Ya mereka ternyata memang installnya di PC di ruang lab kampus gitu. Ya, ya. Oke. Jadi kasih tahu nanti teman-temannya yang nggak bisa install di laptop, datang ke kampus aja buat praktek ya. Siapa? Kayaknya kita cuma berdua nih, Soleh. Ya Bertiga ini sama admin. adminnya diam aja, Pak. Admin juga ditinggal ya. Iya, Pak. Gas terus, Pak. Oke. Apa? Iya, Semester kemarin saya ngajar 4 orang pagi-pagi itu. saya sudah terbiasa, Pak. Biasanya saya sama Pak dosen aja, bertiga sama admin. Semester kemarin juga saya ngajar malam. Banyak sih, ada berapa ya? 12 kayaknya. 12 atau 10 mahasiswa. Cuman yang kalau ditanya ada 2 cuman yang kalau aktif. Ya mungkin karena Jalan masih pada di kayaknya. jalan ya. Ya, Ada juga bisa yang jadi. iya, kalau kelas saya kemungkinan ada yang juga yang masih di kereta. Sekarang kan kereta itu tidak boleh banyak bicara atau komunikasi, Pak. Oh iya, KRL ya. Iya, betul. Oke. Kita masuk di pertemuan ketiga. Ini sisa teori yang pertemuan 1 sama 2. Ini sisanya nih. Dia cuma sedikit sih. Ada 4 pembahasan. Pertama, kita bahas proses transaksional versus analytical. Yang kedua, implementasi BI. Yang ketiga, isu-isu terkait kesuksesan BI. Yang keempat, teknik dan aplikasi BI. Oke, proses transaksional. Nah, BI secara umum berbeda dengan pemrosesan transaksi rutin. Transaction Processing System atau TPS secara konstan menangani pencatatan transaksi ke operasional database. Insert, update, atau delete.
Sebagai contoh adalah transaksi penarikan tunai pada ATM atau pencatatan transaksi penjualan pada suatu website e-commerce. Setiap transaksi tersebut langsung melakukan update ke database. Jadi kalau Soleh beli di Shopee, beli barang, itu kan di back-end-nya insert ke database. Nah, itu disebut dengan transaksi ya, online transaction processing. Itu suka disingkat dengan OLTP. Jadi semua yang transaksi di perusahaan yang sifatnya real time itu disebut OLTP. Yang menangani ongoing business. Nah, aplikasinya seperti Enterprise Resource Management, Supply Chain Management, Customer Relationship Management, melakukan penyimpanan data di OLTP system. Karena digunakan untuk transaksi operasional, tujuan utama dari OLTP adalah efisiensi yang tinggi. Jadi OLTP singkatnya untuk di transaksi, penanganan transaksi real time, disebut dengan OLTP. Jadi transaksional sama dengan OLTP. Ini pembandingnya versusnya yaitu analytical. Di samping OLTP, terdapat juga online analytical processing atau OLAP yang berkaitan dengan pengambilan informasi dari data yang disimpan di OLTP. Jadi tahapannya OLTP dulu, baru ke OLAP. Tuh. Jadi kalau nggak ada yang data yang mau dianalisis, yang gimana cara mengambil keputusannya gitu. Jadi data transaksional diambil menjadi data yang akan dianalisis. Contoh informasi yang dihasilkan yaitu laporan penjualan rutin berdasarkan produk, berdasarkan wilayah, atau berdasarkan sales person. OLAP sering dibangun pada data warehouse, di mana data yang digunakan tidak lagi transaksional, sehingga tidak mengganggu transaksi operasional. Jadi kalau diambil dari misalnya transaksionalnya e-commerce, penjualan barang, penjualan produk-produk di Shopee gitu, di Tokopedia. Nah itu kan OLTP yang transaksi itu. Nanti ditarik datanya menjadi OLAP untuk dianalisis. Tujuannya kenapa dipisahkan? Agar tidak mengganggu transaksi operasionalnya. Tidak mengganggu data real time. Di cut off biasanya. Apakah itu per 3 bulan, per 6 bulan, itu tergantung kebutuhan perusahaannya. Nah, tujuan utama dari OLAP adalah efektivitas, baru kemudian efisiensi, sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat dalam rentang waktu tertentu. Jadi OLAP ini biasanya tidak bersifat real time, meskipun sekarang OLAP bisa saja mengambil data real time. Itu memungkinkan untuk tahun-tahun sekarang tuh. Itu soalnya ada yang menanyakan nggak? Ngerti ya antara OLAP sama OLTP. Ini OLTP nih transaksional, ini OLAP analytical. Untuk sementara ya sedikit paham, Pak. Saya lebih gampang dicerna kalau kita udah bisa ngasih contoh. Coba Iya. contohnya apa yang OLTP ini? Selain tadi e-commerce tuh. Di TE lah, di Temax Selindo itu apa? Kalau di TE itu kita memang biasanya sih langsung ke ini ya Pak ya. Kita bertemu dengan customer, langsung berbicara ya Keluhan terkait lah kita ya. Kalau kalau keluhan, ada internet trouble ya, kalau ada internet trouble, yang nah, trouble atau down atau apalah intinya ya nah, kita langsung segera mengatasinya gitu Pak. ya kalau itu disistemkan, si user misalnya nginput ke aplikasi ini mati internetnya di wilayah sekian. Si CS-nya misalnya CSTE-nya masukin, nah itu transaksi tuh
Iya betul Pak. Nah, transaksi. Nah, kalau kita masuk ke analitik, nah, berapa sih keluhan di bulan sekarang? Seperti itu. Jadi analitik. Terus wilayah mana sih yang sering gangguan? Atau user mana sih yang pengguna paling banyak internetnya? Atau paling gede? Infrastrukturnya gitu. Jadi analytical itu berbentuknya analisis ya, jadi menganalisis data yang udah ada di transaksional. Gitu. Ya, belum nih, belum ya. Oke, masuk di implementasi BI. Nah, agar dapat sukses, sistem BI harus selaras dengan strategi bisnis. BI dapat merubah cara organisasi menjalankan bisnisnya dengan memperbaiki proses bisnis atau merubah pengambilan keputusan menjadi data, fakta, atau information driven activity. BI mestinya mendukung dalam eksekusi strategis bisnis, bukan menjadi penghalang. Itu implementasi BI. Nah, menurut teori, untuk mendukung implementasi BI, dapat dibentuk suatu tim yang disebut BI Competency Center dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dapat menunjukkan bagaimana BI berkaitan dengan strategi dan pelaksanaan strategi. Dan yang kedua, dapat mendorong interaksi antara komunitas pengguna bisnis potensial dan sistem informasi pada organisasi. Yang kedua, yang ketiga, dapat berfungsi sebagai repositori dan penyebar luasan praktek BI terbaik di antara berbagai lini bisnis. Jadi contohnya, kalau sebuah perusahaan punya beberapa produk makanan misalnya, makanan A, makanan B, makanan C. Nah, itu kan ada penjualannya tuh, dari pot penjualan. Nah, dari situ, sistem BI bisa mengecek tuh, bisa membandingkan penjualan produk ini bagaimana, terus di wilayah sekian bagaimana, terus bulan-bulan kemarin seperti apa. Nah, untuk meningkatkan produk yang kurang terjual, bagaimana itu bisa menjadi tugas dari BI. Yang keempat, standar keunggulan dalam praktik BI dapat dianjurkan dan didorong di seluruh perusahaan. Yang kelima, organisasi dapat belajar banyak melalui interaksi dengan komunitas pengguna seperti pengetahuan tentang beragam jenis alat analisis yang dibutuhkan. Yang keenam, komunitas pengguna bisnis dan organisasi dapat lebih memahami mengapa platform data warehouse harus cukup fleksibel untuk menyediakan kebutuhan bisnis yang berubah. Dan yang terakhir, membantu stakeholder seperti eksekutif tingkat tinggi melihat bagaimana BI dapat memainkan peran penting dalam organisasi. Itu adalah 7 poin yang dapat mendukung implementasi BI. Kita masuk ke isu-isu terkait keberhasilan BI. Nah, dewasa ini permintaan untuk real-time BI semakin besar. Teknologi saat ini dapat mendukung real-time. Kenapa bisa real-time? Yang pertama, karena pencatatan data lebih cepat. Bisa dari RFID atau dari sensor, itu kan sangat cepat ya. Tidak usah ada inputan, otomatis. Kemudian yang poin kedua,
Putus ya? Iya Pak, hilang. Sampai mana tadi? Nah, aduh, hilang lagi Pak. Saya ditinggal sendirian Pak. Sampai mana tadi? Sampai Yang habis contoh yang tadi Pak, yang tentang e-commerce itu Pak. Nah, ini dia Pak. ini ya, Iya sampai betul. isu. Iya betul Pak. Oke. Ya kurang lanjut internet sini. Oke, sekarang masuk ke isu-isu terkait kesuksesan BI. Nah, dewasa ini permintaan untuk real time BI semakin besar. Teknologi saat ini dapat mendukung real time. Di antaranya karena pencatatan data lebih cepat ya. Didukung oleh RFID, sensor, dan lainnya. Yang kedua, perkembangan database dan berbagai teknologi software. Yang ketiga, infrastruktur telekomunikasi. Yang keempat, kemampuan komputasi meningkat dan harga semakin murah. Jadi terdapat beberapa opsi dalam implementasi BI. Tes cek. Pak, tidak ada suaranya Pak. Dia hilang lagi. Pak dosen bisa hilang. Halo Bang Soleh. Halo Adinda, how are you Dinda?
Kasihan sendiri dia. Kapan ke kampus satu? Gue lagi sakit bang, gak enak badan. Sakit apa sih? Ayo. Mana kerja Senin sampai Sabtu, udah sulit bang, sulit. Apa sih di dunia ini yang tidak sulit? Tidak bisa, pasti bisa semua. Dinda, Ya, kapan kita bertemu di kampus? Udah lama tidak berjumpa. katanya ke Jogja. Atau siapa yang bilang? Nggak tahu sejarah dan ceritanya sih. Makanya hadir di kampus, biar tahu. Ya gimana orang kerja, gue kerja di Gading. Aduh, deket kan dari Gading ke kampus? Iya pulangnya kan udah malam, tadi tuh jam 7 lewat baru pulang. Setiap hari seperti itu kah? Senin sampai Jumat 6:30. Oh, ya nanti kalau kampus, gue temenin di kampus, Tar. Sama Gista, Gista juga terkadang sendiri di kampus. Gista itu anak mana sih? Belum pernah ketemu. Ya makanya main ke kampus jadi ketemu. Enggak. Giliran gue kesana dia nggak kesana ya. Ntar kalau seandainya dia ke sana nanti gua kabarin dah. Salsa juga mana? Iya, ajak salsa. Coba yuk kita bermain di kampus. Lebih seru. Oh iya. Serius dibilanginnya. Bang, gue pulang jam 7 sampai kampus jam 7:20 lah ya. Ah, itu masih ada waktu ya, cepet. Iya tapi gue pulang ke rumah malam banget. Capek, besok pagi kerja lagi. Emang biasa masuk jam berapa? Jam 9. Yang masuk jam 9 juga. Di OTW dari rumah. Dari OTW dari rumah ya jam 8. Sejam. Udah dari Pemulang ke Gading sejam. Sejam. Ke kampus juga sejam. Naik motornya merem kali. Gue gak bisa kencang-kencang. Terus kapan Mana kita ini Pak dosennya? Pak dosen hilang? Gua Ya, ada lagi dia. Ada. Pak dosen Halo bisa Pak, hilang. selamat malam Pak. Berkoneksi. Pak dosen bisa hilang. Kata gitu ya. Cek Pak. Saya masuk Bapak keluar. Bapak bisa hilang. Hebat Bapak. Jadi kurang stabil kayaknya internetnya. Iya, itu Adinda bilang dia masuk Bapak hilang. Putus-putus Pak. Waduh. Masih belum jelas Pak. Masih terputus-putus. Sambil lihat materinya di sini ya, udah dimasukin di learning. Suaranya keluar nggak suaranya? Suaranya masuk nggak? Masuk Pak, masuk. Cuman terputus-putus.
Sekarang masih kurang jelas nggak soalnya? Jelas Pak, jelas. Masih putus-putus nggak? Untuk sementara tidak Pak. Udah jelas ya? Ya, lumayan lah ya. Lumayan Pak, jelas Pak. Oke, udah stabil kayaknya internetnya ya. Udah cukup jelas belum? Cukup jelas Pak, jelas. Oke. Biasanya saya ngajar kalau pagi sama sore masih di kantor jadi masih cepat. Kalau malam saya di rumah. Bapak di Ciputat Pak. Apa? Tinggalnya di Ciputat. Di Pamulang. Oh Pamulang. Dekat sama Adinda Pak. Iya, Dina di mana ya? Pamulang mana ya? Lupa saya. Dan ada Pamulang 1, ada Pamulang 2 di sini tuh. Dengan Adinda Pamulang 1, 2, dan 3 Pak. Oke, kita lanjut ya, habisin dulu materi ya. Siap Pak, siap. Udah muncul belum PowerPoint-nya? Sudah muncul terlihat Pak. Oke. Ini udah ya isu-isu terkait kesuksesan BI. Jadi ada berapa isu. Isu yang digagas di sini yaitu membeli, menyewa, atau mengembangkan sistem BI. Itu tergantung perusahaannya. Oke. Kalau biasanya perusahaan besar lebih memilih untuk mengembangkan karena dari segi keamanan data bisa dijaga ya. Tuh. Terus kita masuk di teknik dan aplikasi BI. Nah, di sini ada 5 kategori. Jadi yang baru kita bahas dan praktekkan itu baru di tahap 1 nih, data management. Yaitu toolsnya ada database management system. Teman-teman belajar tuh di semester kemarin ya, semester sebelumnya. Nah, kita baru masuk di proses ETL system, extract, transform, dan load. Terus ada juga data warehouse. Jadi kita baru masuk di satu step ini nih.
Nah, step selanjutnya kita masuk di reporting, status tracking. Itu ada OLAP, Online Analytical Processing, Executive Information System. Kemudian kategori yang ketiga yaitu visualisasi. Salah satu tools-nya yaitu Geographical Information System atau GIS, bentuknya maps ya. Pokoknya sini. Biar tahu kapan nge-close. Terus ada strategi and performance management, business performance management BPM, sama balance scorecard. Ini ada kategori keempat yang terakhir, yang kategori terakhir yaitu business analytics, business analysis ya. Tools-nya ada data mining, web mining, dan text mining. Ini 5 kategori dan tools-nya. Ini kita hanya belajar dasar-dasarnya aja ya. Oke, itu adalah materi terakhir kita di pengenalan BI. Jadi dapat saya rangkum nih di sini. Ada yang salah, bentar. Oke, jadi ini adalah rangkuman pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita yang sekarang nih. Yang pertama, lingkungan bisnis sudah menjadi semakin kompleks dan berubah dengan cepat, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Kemudian, organisasi bisnis harus dapat merespon dan mengadaptasi perubahan dengan pengambilan keputusan yang cepat dan baik. Selanjutnya, jangka waktu pengambilan keputusan menjadi lebih pendek. Akan tetapi, dampak dari pengambilan keputusan bisa membesar. Oleh sebab itu, dibutuhkan penggunaan sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi. Ini kalau bahasa Inggrisnya decision support system. Ya. Itu ada lagi sih, harusnya ada satu matkul lagi sih harusnya. Harusnya lumayan cukup banyak juga materi tentang DSS ini. Oh, nanti kita belajar satu metode DSS kayaknya. Terus SPK menggunakan data, model, dan juga pengetahuan manajemen untuk menemukan solusi dari masalah terstruktur maupun tidak terstruktur. Metode BI memanfaatkan sebuah penyimpanan terpusat yang disebut data warehouse yang dapat dimanfaatkan untuk data mining, online analytical processing, business performance management, dan visualisasi data. Arsitektur BI terdiri dari data warehouse, business analytics, BPM, dan user interface. Misalnya dashboard. Jadi ini adalah rangkumannya dari materi pengenalan business intelligence. Seperti maksudnya kita masuk di sub teori yang lain dari BI ini. Ada yang bertanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Belum ada ya? Ya, belum ada. Kalau itu kita masuk di praktek. Ini untuk prakteknya kita akan coba menghubungkan Pentaho Data Integration ke database MySQL.
Start sign dulu. Oke, di sini saya udah bikin sebuah video. Suara saya masuk nggak? Masuk ya? Masuk jelas, Pak. Oke, ini saya udah bikin video bagaimana cara untuk menghubungkan si aplikasi Pentaho itu ke database MySQL. Dan nanti kalau udah ada di lab kampus, silakan dipraktekkan ya. Kita simak dulu videonya. Pada pertemuan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengkoneksikan Pentaho Data Integration ke database MySQL. Ada beberapa tahap yang harus kita buat. Yang pertama adalah kita mendownload dulu MySQL Connection. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi video. Kemudian setelah berhasil, kita akan mendapatkan file zip. Ini adalah di dalam isi file zip-nya. Kemudian kita mengcopy MySQL Connection Java ke dalam directory Pentaho Data Integration folder lib. Oh ya, di sini saya harus kasih tahu. Jadi link yang saya sertakan di sini ada dua nih, MySQL konektornya. Yang ini udah mati nih linknya. Soalnya nanti misalnya di sini nih downloadnya ya, di alternatif MySQL konektor. Klik linknya. Itu di situ-situ. Nanti versinya samain. Sekarang kalau udah versi 8.0 cuman nggak ada nih biarin. Nanti download yang versi 8.0.28 biar sama nih versinya. Di dalamnya ada dua file jar. Nanti yang di copy file MySQL konektor Java 8.0.28.jar. Nah, ini yang nanti di copy ke folder libnya, data integration /lib. Lanjut ya. Selanjutnya kita membuat DB Pentaho pada MySQL. Dan yang terakhir kita membuat sebuah file transformation. Oke, untuk data sumbernya kita akan menggunakan data Playtennis. Hasil akhir dari praktek ini kita akan membuat dua step. Yang pertama CSV file input, yang kedua adalah tabel output. Dan hasil outputnya adalah tabel Playtennis. Oke, langsung kita praktek pada Pentaho Data Integration. Ada transformation, klik new. Kita akan melakukan setting koneksi. Klik pada bagian view, transformation, database connection. Sini klik kanan kemudian new. Kita buat nama koneksinya DB Pentaho. Kita cari koneksinya MySQL. Hostname-nya host DB Pentaho. Dan isi username-nya root.
Kasus dikosongkan. Oke, kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita pastikan Apache dan MySQL-nya sudah running. Kemudian kita buka. Oke, kita buat sebuah database baru namanya DB-Data. Kita buat tes koneksi. Keluar pesan connection test successful, berarti aplikasi PDI kita sudah berhasil terkoneksi pada DB Pentaho. Klik OK dan OK. Selanjutnya kita membuat step. Kita di sini butuh 2 step. Pertama CSV file input. Yang kedua tabel output. Pertama kita ubah CSV file input. Klik 2 kali. File name-nya. Lokasi file dari play tenis. Dan get field. Nah, di sini sudah muncul field yang ada di play tenis. Ada day, ada upload, ada time, humidity, wind, dan play. Jadi yang kita gunakan adalah play tenis ini. Kalau kita buka, isi file ini adalah keputusan untuk bermain tenis berdasarkan kategori suhu, kelembaban, angin, terus kondisinya apakah dia bermain atau tidak. Kita kembali ke praktik. Klik OK. Dan kita setting pada tabel output. Caption, dan kita buat nama tabel baru. PL. Jadi pada SQL ini PDI akan membuat sebuah query tabel play tenis, di mana isi fieldnya berasal dari CSV file input. Dan klik execute. Oke. Kita lihat hasilnya pada DB Pentaho. Nah, di sini sudah muncul tabel play tenis. Kita isi kosong. Dan close. Selanjutnya sebelum kita merunning, kita simpan dulu filenya. Dan klik run. Dan klik pada button run. Nah, sini sudah muncul form the transformation has finished. Kita cek apakah datanya sudah masuk ke tabel play tenis. Nah, di sini tabelnya sudah terisi. Jika saat membuat step connection MySQL, terdapat error connection test. Yang pertama, pastikan sudah mendownload driver MySQL, kemudian meletakkan file .jar ke dalam folder data integration/lib. Yang terakhir adalah silakan restart atau jalankan ulang aplikasi PDI-nya. Jika sudah berhasil mengkoneksikan Enclave Data Integration atau PDI ke database MySQL. Jadi yang pertama adalah teman-teman silakan download dulu file MySQL connection-nya, kemudian menyimpannya pada directory lib.
Selanjutnya, mendownload file CSV, setelah itu membuat sebuah database pada MySQL, kemudian membuat koneksi DB Pentaho pada folder database connection, dan membuat 2 step. Sekian pertemuan kali ini. Oke, jadi itu prakteknya. Nanti dipraktekin di kampus ya, oleh. Siap, Pak. Oke. Terus tugas prakteknya nanti masukin di sini. Masukin di RTM3. Praktik menghubungkan Pentaho integration ke database MySQL. Silakan unggah berkas berisi ini kelompok ya, nama kelompok dan link praktiknya. Jadi nanti kalau udah bisa tuh koneksi ke database, silakan bikin video, direkam tuh praktek kelompok A. Jadi di mana step-stepnya, terus nanti diupload ke YouTube atau Instagram atau TikTok, terserah ya, bahkan di mana. Nah, nanti yang disubmit di sini cukup file teks. Matiin lagi ya internetnya. Iya, betul, Pak. Masuk di pengumpulan tugas ya. Tadi sampai pengumpulan tugas kan ya. Iya, betul, Pak. Dikerjakan kelompok, satu kelompoknya maksimal 2 orang. Terus karena ini mahasiswanya ganjil kan ya, ada 9 orang, jadi nggak apa-apa satu kelompok 3 orang. Sisanya 2 orang semua ya. Baik, Pak. Kalau ada temen yang nanya gitu ya, Soleh. Jangan kan saya sampaikan di grup karya SI. Oke. Nanti dibikin videonya, diupload di YouTube, nggak usah bagus-bagus. Apa-apa sih kalau mau bagus juga. Sekalian latihan bikin konten. Siap, siap. Itu diupload di YouTube nih atau di Instagram, TikTok, terserah. Jadi yang dikumpulin di sini cukup file TXT aja. Isinya berarti nama anggota kelompoknya sama link prakteknya. Gitu. Kurang bagus internet malam sekarang nih. Karena cuaca mungkin, Pak. Bisa jadi. Terkadang hujan, terkadang panas, ngikutin dia, Pak. Oh gitu. Kehalang towernya ya. Bisa jadi, Pak. Oke, itu sih. Ya, prakteknya. Belum ada yang nambahin nih. Mungkin sudah kenyang, Pak, jadi belum nambah dia. Kalau di kelas PI itu yang aktif
Si Fajar. Fajar ya. Dia Ya, itu dia di dia Jogja, tapi ya dia di Jogja itu dia satu tempat sama Fajar Atta Mas apa Pak Atta Esa, Doni, Pak Doni dan Ridwan itu mereka satu tempat. oh iya, mereka. Ya, makanya mereka gampang berkomunikasinya, Pak. Oh iya, san kelompoknya itu. Kalau di sini kan tempatnya jauh-jauh, terkadang ya internetnya terhalang hujan dan badai mungkin dulu, Pak. Kayak nggak usah di absen lah ya, udah ketahuan baru. Dan Siap, 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 siap. Indra, masukin dulu. Gak ada yang izin atau apa gitu di Tidak ada informasi, Pak, kebetulan di kelas SI. oh, ada dua sih, cuma ada dua misinya. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Hmm, Kira-kira kapan enaknya ya kalau kita bisa online gitu? Online, offline gitu, Pak? selain ya, iya sih Iya, saya juga. biar biar Nah, lebih ini enak gitu kan. Soalnya di laptop kita kan ya aplikasi Pentaho tadi itu ya kan yang kebuka nggak ya, bisa. Iya, iya sih enaknya offline. lah iya. Mungkin kalau offline lebih enak gitu kali Pak ya. Jadi saya infoin ya ke Mas Agung kalau bisa ke kampus kapan. Siap, siap Pak. Oke. Hmm. Soalnya orang Jogja kan ya? Saya asli Pondok Karang ini Pak, Bintaro. Itu kampus STAN. Bapak tahu kampus STAN? Oh ya, hah? Ya di belakang situ saya Pak. Hmm. Kirain dari Jogja pindahin ke sini. Saya asli orang sini. Oh, soalnya ada juga TE itu yang suka dikirim ke sini ya. Banyak ya Tuh. memang terkadang bisa sebulan orangnya itu ganti-ganti sih Pak. Nah, Mereka orang jaldin kalau ada tugas mereka jaldin ke sini. iya, karena beda-beda. Iya. Makanya anak-anak Jogja itu saya suruh ke sini semua itu Pak. Yang kuliah ya, biar dia ngerasain gitu di sini Pak. Iya, bingung juga gimana ya kalau offline ya dari Jogja. Iya. Harus datang mau nggak mau kan udah resiko Pak. Konsekuensinya seperti itu. Ya banyak kelas malam TI. Iya, soalnya mungkin mereka belum lihat kampusnya. Jadi kan kalau pengen lihat kampus aslinya ya datang. Iya, ada yang orang timur juga. Banyak juga sih memang yang masih di luar daerah mungkin karena tak terkendala masih di apa namanya dibatasi sama pemerintah atau gimana ya kita kurang paham. Hmm. Oke, udah udah habis kita materi sekarang. Nggak nambah lagi Pak. Udah lah, Udah dikit kenyang aja. Pak. Orangnya aja belum nambah ya. Terlalu banyak nanti terlalu banyak yang lupa juga. Ya, Dikit aja yang penting tahu terlalu ya. banyak ya saya pusing Pak. Sendirian ya. Oke, cukup ya tahun hari ini ya. Cukup Pak. Oke, makasih nih Soleh udah nemenin saya nih Sama-sama saya yang materi. ngucapin terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Sama saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Siap, siap. Karena di TI ini sebenarnya di teknik informasi
Nggak ada tuh istilah pinter-pinteran tuh. Tapi siapa yang memperdalam, siapa yang lebih update, dia sebenarnya yang lebih jago. Beda sama sejarah ya. Kalau sejarah, siapa yang lebih tahu dulu gimana, dia yang sebut jago ya, pinter. Tapi kalau di TI itu kita harus update sendiri ya. Iya, betul, Pak. Tergantung dari diri kita sendiri sebenarnya, Pak. Betul, betul. Oke, makasih Soleh. Kasih nih Sama-sama, Adinda. Pak. Saya cukup untuk hari ini ya. Siapa? Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. See.